Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang paling besar yakni nikmat iman, Islam serta nikmat ihsan. Alhamdulillah dengan ketiga nikmat tersebut sudah sepatutnya kita bersyukur. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'un tabi'innya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan tetap sikoh memegang teguh ajarannya hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal. Perkenalkan, nama saya Risa Farnisa Mujahidah dari kelas B21. Akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, pada umumnya setiap sistem pendidikan mempunyai dasar-dasar atau landasan utama dalam pendidikan tersebut. Sebagaimana itu pula, pendidikan Islam mempunyai dasar-dasar pokok atau landasan utama di dalam pendidikan Islam tersebut. Di sini, dalam pendidikan Islam tersendiri, ada 3 landasan pokok atau dasar-dasar utama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Atsar para sahabat. Oke, yang pertama itu Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada kekeliruan sedikit pun di dalamnya. Sehingga sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai landasan utama nomor 1 di dalam sistem pendidikan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas di dalam ayat tersebut bahwasannya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi setiap isi yang ada di dalam Al-Quran itu sudah pasti kebenarannya. Sehingga dari itu maka dijadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai dasar-dasar utama dalam pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran mengandung seluruh unsur kehidupan, terutama dalam pendidikan. Di antaranya, di dalam Al-Quran sudah mengatur bagaimana sistem pendidikan yang baik, bagaimana menjadi peserta didik yang baik, bagaimana menjadi pengajar yang baik. Bahkan di dalamnya hal yang paling utama dicantumkan, yaitu dasar kewajiban untuk menuntut ilmu, yaitu dasar untuk wajibnya seseorang mempunyai pendidikan. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Bahwasannya setiap orang itu dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka sudah semestinya kita sebagai umat Islam menjadikan ilmu yang ada di dalam pendidikan Islam itu untuk ladang beramal, untuk landasan setiap umat Muslim beramal. Yang kedua ada sunnah nabawiyah. Pada zaman dahulu, para sahabat tidak seluruhnya langsung memahami apa isi Al-Quran, sehingga diperlukan tafsiran yang mendalam, tafsiran yang merinci. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, sahabat bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bisa menjelaskan secara rinci atau mempraktikannya langsung. Maka dari itu muncullah sampai saat ini sunnah nabawiyah yang bisa
kita lihat di dalamnya bahwasanya banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengajaran yang bisa kita jadikan dasar-dasar pendidikan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran di dalam sistem pendidikan yang pertama, menjelaskan secara rinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan contoh langsung atau gambaran langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dalam dasar-dasar pendidikan Islam kita mengambil atsar para sahabat. Apa sih atsar para sahabat ini? Atsar para sahabat ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat atau perkataan-perkataan yang dikatakan oleh para sahabat, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang bertakwa dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Dalam tafsirannya, orang-orang yang benar dalam ayat tersebut adalah para sahabat. Sehingga sudah semestinya ketika kita tidak menemukan apa yang kita cari di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka kita harus mengambil cara dengan mencari di atsar para sahabat. Bagaimana kita bisa mengetahui atsar para sahabat? Kita harus bisa menelusuri bagaimana kisah para sahabat tersebut, terutama sahabat-sahabat terdekat Rasul. Kemudian yang terakhir, ini yang paling utama, ini yang paling penting karena banyak sekali hal dari perubahan-perubahan zaman yang tidak ada di zaman Rasulullah tetapi ada di zaman sekarang. Maka apa sih yang menjadi landasan utamanya? Ada 3 cara dalam menentukan dasar-dasar pokok pendidikan ketika tidak ada di masa Rasulullah. Yang pertama, dengan ijtihad para ulama. Yang kedua, dengan mempertimbangkan maslahah dan musalah, maslahat bagi umatnya. Yang ketiga, yaitu urf atau mempertimbangkan adat kebiasaan di dalam suatu negara. Dari ketiga dasar tersebut bisa kita ambil bahwasannya 3 dasar tersebut adalah urutan. Ketika di dalam Al-Quran ada, maka kita harus mengambil yang ada dalam Al-Quran. Ketika tidak ada dalam Al-Quran, maka kita cari penjelasannya dalam Sunnah Nabawiyah. Dan jika tidak ada di keduanya, maka kita ambil yang ketiga, yaitu atsar para sahabat. Bagaimana jika tidak ada dalam ketiganya? Maka kita mengambil jalan yang terakhir, yaitu ijtihad para ulama, mempertimbangkan masalah musalah dan uruf. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.